Start cabang Utomo, kita finish tiang bendera. Di sebelah kiri itu ada warung prasmanan. Nah, kalau kita belok kiri kita menuju ke Busalangga, dan kalau kita belok kanan ini kita menuju ke Baah. Tetapi kali ini kita tidak ke Baah, arah Baah, karena kita mau menuju ke tiang bendera. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada Alfamart. Ini saya take videonya siang, jadi lumayan sepi juga, dan saya suka kalau vlog itu sepi biar tidak mengganggu pemandangannya saudara-saudara kita. Kita singgah sejenak dulu di toko untuk kita beli dulu air putih, karena kita sudah beli makan dan kita akan makan sama-sama di sana. Nah, setelah itu kita lanjut, kita akan belok kiri menuju ke desa Baadale. Kalau misalnya kita lurus tadi itu kita menuju Baah. Nah, ini tujuan kita ke tiang bendera. Ini jalan masuknya agak pengerasan, tapi nanti kita belok kanan ini menuju arah tiang bendera ini sudah aspal. Walaupun ada sedikit lubang-lubang, tapi itu lecet pemakaian, jadi tidak masalah. Intinya tidak batu-batu lepas lagi. Di sebelah kiri ini ada gereja. Ini ada bangunan-bangunan yang di pinggir jalan ini, mana yang bisa saya sebut karena daerah ini tidak begitu familiar dengan saya, jadi saya tidak begitu hafal tempat-tempat umum yang ada di sini. Intinya jalannya masih lumayan bagus, ini videonya juga lumayan stabil. Artinya ada gelombang-gelombang juga jalannya seperti yang di video, tapi tidak begitu rusak seperti sekitar 14 tahun sebelumnya. Dan ini masih lumayan bagus. Ini kita buat vlog ini siang dan juga mendung-mendung, jadi tidak begitu panas di sini saudara-saudara. Pembangunan rumah seperti di video ini juga di bagian sini ini agak jarang-jarang juga pembangunan rumah di sini. Tanah masih luas, jadi bagi yang mau berminat buat rumah di sini silakan cari tahu sendiri tanah dan harga-harga tanah di sini. Nah, di sini di sebelah kiri ini juga ada bangunan, entah bangunan apa. Dan di sini masih sangat sejuk karena masih banyak pepohonan di sini. Dan pembangunan rumah di sini juga dia padat berjarak, jadi ada tempat tertentu yang ada rumahnya mepet-mepet, tapi ada tempat tertentu juga yang kosong, tidak ada rumah-rumah. Artinya masih ada space tanah yang masih bisa untuk dibuatkan rumah atau kita buat rumah, tapi ingat ini tanah orang, jadi harus beli dulu. Tapi kalau soal jual atau tidak saya tidak tahu ya, tapi di sini masih bisa untuk kita bangun rumah kalau kita punya tanahnya. Di sini juga masih banyak pohon lontar. Ini di sebelah kiri ini kayaknya orang jual kayu juga di sini. Kalau misalnya kita mau beli kayu bakar dan masak di tungku, ini di sini juga nih. Nah, ini juga kita bertemu dengan mobil-mobil yang dari arah tiang bendera juga. Kita larinya tidak begitu cepat supaya bisa dilihat oleh teman-teman yang lain yang di luar daerah yang mungkin belum tahu tempat ini ataupun pernah datang sini tapi sudah dalam waktu yang lama. Nah, ini keadaan per bulan Mei 2026. Saya memenuhi permintaan yang minta vlog dari jalan masuk tiang bendera ke tiang bendera, yaitu melalui tugu yang tadi warna hijau itu tulisannya selamat datang di desa Dalek Esa. Nah, ini masih termasuk dalam kecamatan Lobalain. Kita jalan santai saja teman-teman dengan motor di sini, dan jalan ini masih lumayan bagus, jadi tapi kita harus tetap hati-hati karena kadang-kadang juga ada binatang-binatang yang lewat, misalnya anjing, kuda, kambing, domba juga biasanya lewat-lewat, jadi kita harus hati-hati.
Ini masih aspal juga walaupun keadaannya seperti itu, tapi masih bagus untuk kita lewati dan uh, tidak begitu membahayakan jalannya seperti dulu. Dulu itu batu-batu lepas, jadi kalau kita bawa motor, apalagi waktu itu saya masuk pertama kali di sini, saya hamil Niki itu sekitar 8 bulan. Sampai di tiang bendera itu saya seperti mau partus atau mau beranak, guys. Karena waktu itu saya foto maternity di sana. Tapi sekarang sudah keren. Ini kita ketemu anak-anak SD dan mereka juga selamat siang. Dan kita juga harus selamat siang mereka supaya mereka semangat 45 mau sekolah. Mereka di sini jalan kaki dan masih termasuk daerah yang aman. Ini lagi ada anak-anak. Di sini juga sekolah masih jalan kaki juga bisa tidak perlu pakai sepatu. Nah ini juga Noah mau cari sekolah yang tidak boleh pakai sepatu, pakai sendal karena katanya kakinya panas kalau pakai sepatu. Memang anak itu turunan manusia purba itu dia. Nah itu hanya sekedar bercanda saja sambil mengiringi jalan jauhnya ini. Saya take video ini kalau dari cabang Dalek Esa ke uh, tiang bendera itu hanya sekitar 9 menit 37 detik kalau kita lari dengan 40. Dan ini kita larinya pelan juga, tidak begitu ini kencang takut jatuh kita. Ini ada anak-anak sekolah yang dijemput oleh orang tuanya. Dan di sini di sebelah kiri ini ada SD di sini. Ini SD-nya. Namanya SD Impres Dudale. Jadi mungkin ada teman-teman atau saudara yang pernah tamat dari sekolah ini. Sekolahnya juga sudah sangat bagus. Kita lanjut perjalanannya terus. Kita menuju ke tujuan kita yaitu tiang bendera. Nah, ini juga bangunan-bangunan juga sudah lumayan bagus-bagus di sini. Kita tidak begitu sorot bangunan-bangunannya. Ini ada gereja juga di sini. Ini ada anak-anak SD yang baru pulang sekolah. Pokoknya jalannya lumayan bagus. Saya juga bayangkan aja sampai jalan rusak waktu sebelum kami datang. Jadi kita mau ganti bawa motor yang agak tinggi, ternyata jalannya lumayan bagus. Karena hanya 9 menitan ini karena saya sudah sambung dari Utomo, makanya jatuhnya 12 menit, tapi sesungguhnya hanya 9 menit. Kita lanjut perjalanan kita. Saya juga tidak begitu hafal jalan untuk kita dengan Maemi yang tahu jalan, yang hari-hari bersama suaminya tembak burung di sini, jadi dia hafal jalannya. Kalau tadi saya sendiri, pasti saya sudah nyasar di sini. Jadi ini adalah jalan jadi petunjuk. Jadi besok-besok kalau saya mau ke sini lagi, tinggal buka videonya. Di sini anak-anak pulang sekolah jalan kaki. Jarang sekali ada yang dijemput karena ini wilayah kekuasaan mereka juga, jadi aman, damai, sejahtera di sini. Ini jalannya aspal. Rumah di bagian sini agak padat dan semua rata-rata pagar karena mereka punya tanaman-tanaman di sini. Di sini sejuk, walaupun agak jauh dari kota, tapi jalannya lumayan keren di sini. Dan juga sejuk. Ini kita lewat dari bawah pohon-pohon besar nih, sejuk di sini. Mungkin ada dari saudara-saudara kita yang dulu sering ke sini karena tiang bendera ini terkenal dengan tempat mejeng. Di sebelah kiri ini ada kuda-kuda juga itu. Tempat mejeng atau tempat pacarannya muda-mudi, tapi saya tidak pernah pacaran di situ. Dan mungkin ada yang jodoh, ada juga yang tidak jodoh. Tapi kata orang kalau lihat tempatnya pasti ingat kenangannya. Dan kenangan itu sebenarnya
tidak perlu harus dihayati, cukup diingat-ingat saja. Jadi ini adalah jalan kenangan bagi siapa yang pernah lewat sini dan pergi untuk mejeng di tiang bendera. Ini jalannya sudah bagus. Ada yang berjodoh, ada yang tidak berjodoh. Ya itu sudah takdir. Jadi kita nikmati saja kehidupan kita. Ternyata jalannya masih lumayan ini. Guys, ini kita masuk di hutan-hutan nih. Tadi untung saya tidak datang sendiri. Pasti nyasar saya kalau datang sendiri. Tadi ada beberapa cabang di situ. Nah, ini kita masih dalam perjalanan. Mungkin sekitar 2 menit lagi kita sampai tiang bendera. Ini ada sapi juga. Makanya kita kalau lari di sini jangan lari kencang-kencang karena kaget sapi di situ. Kalau kaget sapi cium kita di situ nanti. Kita cium aspal. Ini kita sudah sampai, ini pantainya. Kita bisa foto-foto di sini juga, tapi kita langsung ke tiang benderanya saja karena kami datang sini hanya untuk buat vlog saja, jadi malas juga saya untuk turun lagi di situ, jalan agak jauh lagi ke tiang benderanya. Jadi ini saya hanya buat video untuk bisa kelihatan pantainya. Ini pantainya sangat keren dengan ini karangnya. Ini kita sudah sampai di posnya, pos penjagaan. Ada ibu-ibu PNS di sini yang menagih karcis masuk. Jadi kita bayar dulu 10.000 untuk berdua. Jadi satu orang 5.000 guys. Ini kita sudah masuk di dalam pantai wisata tiang bendera. Sebelumnya ada lopo-lopo di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan ini juga ada lopo. Di sini juga tempat kita duduk-duduk santai, mejeng bersama keluarga ataupun kekasih hati yang paling kita sayang, walaupun sekarang mungkin sudah pergi ke tempat lain bersama jodohnya, tapi ini adalah tempat-tempat kenangan. Karena menurut cerita di sini banyak orang yang pacaran di sini. Di sini kita sudah sampai di tulisan tiang benderanya di sini, dan kita bisa lihat di sebelah tulisan tiang itu ada yang namanya tiang bendera itu di atas karang itu, dan pemandangannya sangat keren. Di situ ada kapal di atas karang. Ini tulisan tiang benderanya, dan dari sini kita bisa lihat dermaga Baa, tempat sandarnya Bahari Express. Terima kasih, itu kapal baharinya. Pas sandar juga karena pas jam 12. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Terima kasih.